tahu bagaimana ceritanya? Yuk ikuti kami, let's go! Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murasilo pada 1267 Masehi setelah masuk Islam. Murasilo berganti nama Malikussaleh, ia bergelar Sultan Malikussaleh. Sultan Malikussaleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297 pada masa pemerintahannya. Ia didatangi oleh musafir dari Veneta, Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo, inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik At-Tahir atau Sultan Malik At-Tahir tahun 1326 sampai 1345. Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam yang menampilkan nama sultan. Juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Sejalan dengan pendapat itu, terdapat beberapa bukti arkeologis yang bisa menjelaskan keberadaan Samudra Pasai. Salah satunya makam Raja-Raja Pasai di Gedung Aceh Utara. Nama-nama raja yang tercantum di makam yang dekat dengan bekas reruntuhan kerajaan Islam ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Sidik Abdullah Tajul Nila, Tengku Putlo, dan Ratu Al-Aqla. Masih ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya, seperti lonceng cakradanya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan buku tasawuf Darul Al-Manzum. Bukti berupa reruntuhan bangunan pusat kerajaan dan makam-makam raja membuat pemerintah Aceh, terutama Kabupaten Aceh Utara, berusaha menyimpan dan melestarikan kekayaan kerajaan ini melalui pembangunan museum yang diberi nama Museum Islam Samudra Pasai. Museum Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara merupakan museum khusus yang dibangun secara bertahap melalui tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Bangunan museum terdiri dari 2 lantai dan memakai arsitektur yang menggambarkan tampilan istana kerajaan Samudra Pasai. Museum ini menyimpan koleksi peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-18 yang diperkirakan berjumlah 250 jenis barang. Jenis koleksi yang dipamerkan di dalam museum terdiri dari koleksi filologika, historika, numismatika, etnografika, dan seni rupa. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam-makam raja Pasai di Kampung Gedung Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Beringin dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malikussaleh.
dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tersebut tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Itulah sejarah singkat mengenai Kerajaan Samudra Pasai beserta raja yang memimpin masa kejayaan dan jejak peninggalannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.